Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai definisi konstruktivisme menurut Vygotsky. Nah, Vygotsky menyebutkan bahwa belajar konstruktivisme ini adalah pengetahuan yang memiliki tingkatan atau jenjang yang disebut dengan scaffolding. Nah, scaffolding itu sendiri memiliki arti jadi kayak guru itu memberikan bantuan terhadap seorang individu atau peserta didik selama melewati tahap awal pembelajaran. Pada akhirnya bantuan tersebut akan sedikit demi sedikit berkurang. Nah, kemudian nantinya anak tersebut akan diberikan kesempatan untuk mengemban tanggung jawab yang besar sesudah anak tersebut memiliki kemampuannya sendiri. Nah, adapun bantuan yang diberikan oleh guru itu ketika pembelajaran berlangsung bisa seperti pemberian contoh, arahan, peringatan, sehingga siswa tersebut dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara mandiri. Nah, scaffolding merupakan usaha seorang guru dalam membimbing siswa untuk keberhasilan. Bimbingan tersebut diperlukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat tinggi sehingga menjadi sempurna. Teori konstruktivisme Vygotsky memiliki pandangan bahwa pengetahuan dibangun dengan cara kolaborasi antara individu dengan individu lain, kemudian menyesuaikan sesuai dengan kemampuannya. Nah, proses pengkondisian tersebut dapat digerakkan dengan cara melakukan penyesuaian intelektual dengan kondisi sosial budaya di sekolah tersebut. Nah, proses adaptasi ini sama dengan membangun pengetahuan individu, yaitu dengan melewati proses yang disebut regulasi diri secara internal. Nah, jadi dalam hal ini, para konstruktivis Vygotsky lebih menekankan pada cara bertukar pikiran atau sharing antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, konstruktivisme sosial Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial, perangkat kultural, dan aktivitas menentukan perkembangan dan pembelajaran individual. Dengan berpartisipasi di rentang aktivitas yang luas bersama orang lain, pembelajar appropriate atau mengapropriasikan, mengintegrasikan, atau mengambil untuk dirinya sendiri. Nah, produk-produk yang dihasilkan dari konstruktivisme Vygotsky ini bisa bekerja sama. Hasil-hasil ini dapat mencakup strategi dan pengetahuan baru bagi peserta didik. Baik, di sini ada definisi konstruktivisme menurut Szymanski. Szymanski mengatakan konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dimilikinya. Szymanski juga menekankan bahwa pembelajaran itu harus berbasis pada pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan lebih mampu menghubungkan konsep yang mereka pelajari dengan pengalaman mereka sehari-hari. Selain itu, interaksi sosial dengan sesama siswa dan guru juga memainkan peran penting dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari teori belajar konstruktivisme menurut Tobin dan Timmons. Nah, menurut Tobin dan Timmons, teori belajar konstruktivisme adalah pembelajaran berlandaskan pandangan konstruktivisme yang harus memperhatikan 4 hal, yakni pengetahuan awal seseorang, belajar lewat pengalaman, interaksi sosial, dan juga tingkat kepahaman. Nah, berdasarkan hasil pemaparan dari para ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme ini merupakan teori belajar yang mengedepankan keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran untuk menemukan konsep berdasarkan pengalaman langsung dan bermakna. Siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang telah dia pelajari. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari konstruktivisme itu sendiri. Ada beberapa hal, di sini ada 5 ya. Yang pertama itu siswa sebagai pusat pembelajaran, yang dimana siswa aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Kemudian ada pembelajaran berbasis pengalaman.
yaitu siswa belajar melalui eksplorasi, eksperimen, dan refleksi. Kemudian pengetahuan bersifat subjektif, yang artinya setiap siswa dapat memiliki pemahaman yang berbeda berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Kemudian ada kolaborasi dan interaksi, yaitu pembelajaran lebih efektif melalui diskusi, kerja kelompok, dan interaksi dengan lingkungan. Kemudian guru hanya berperan sebagai fasilitator, artinya guru bukan hanya pemberi materi, tetapi juga fasilitator untuk menemukan materi itu sendiri. Kemudian ada beberapa pandangan ya dari konstruktivisme itu sendiri. Yang pertama ada pandangan konstruktivisme tentang pengetahuan. Yaitu yang pertama, pengetahuan adalah konstruksi manusia, bukan sepenuhnya representasi suatu fenomena atau benda. Pengetahuan bukanlah representasi objektif fenomena alam, akan tetapi pengetahuan merupakan konstruksi manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, pengetahuan merupakan konstruksi sosial. Nah, pengetahuan terbentuk dalam suatu konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, pengetahuan terpengaruh kekuatan sosial, seperti ideologi, agama, politik, kepentingan suatu kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan bersifat tentatif, yang artinya sebagai konstruksi manusia, kebenaran pengetahuan tidaklah mutlak benar, jadi bersifat tentatif dan senantiasa berubah. Kemudian pandangan konstruktivisme tentang belajar dan mengajar, yang pertama itu pembelajar telah memiliki pengetahuan awal. Tidak ada pembelajar yang otaknya benar-benar kosong. Pengetahuan awal yang dimiliki seseorang tidak ada kaitannya dengan apa yang telah dia ketahui. Kemudian yang kedua, belajar merupakan proses pengkonstruksian suatu pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Kemudian yang ketiga, belajar adalah perubahan konsepsi pembelajar karena pembelajar telah memiliki pengetahuan awal. Maka belajar adalah proses mengubah pengetahuan awal tadi menjadi konsep yang diyakini benar agar pengetahuan awal siswa bisa berkembang. Kemudian yang keempat, proses pengkonstruksian pengetahuan berlangsung dalam suatu konteks sosial tertentu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pembelajar bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Guru atau siapapun tidak dapat memaksa siswa untuk belajar sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengatur proses berpikir orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini ada model pembelajaran berbasis konstruktivisme. Sesuai definisi yang tadi dijelaskan, model pembelajaran berbasis konstruktivisme ini mengutamakan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Adapun di sini beberapa model pembelajaran yang sering digunakan dalam pendekatan konstruktivisme, yaitu yang pertama ada discovery learning, yaitu siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep sendiri melalui eksperimen dan eksplorasi. Yang kedua ada project based learning atau PJBL, yaitu siswa belajar melalui proyek yang menuntut pemecahan masalah nyata. Yang ketiga ada problem based learning atau PBL, yaitu pembelajaran berpusat pada penyelesaian masalah yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang keempat ada cooperative learning, yaitu siswa belajar dalam kelompok untuk memahami konsep secara bersama. Nah, keempat pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menjadi lebih mandiri, kritis, dan kreatif dalam proses belajar mereka sesuai dengan definisi dari teori konstruktivisme ini. Nah, di sini ada keunggulan dari pendekatan konstruktivisme. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman mendalam. Siswa lebih memahami konsep karena mereka mengalami langsung proses pembelajaran. Dengan terlibat secara aktif, mereka dapat membangun pemahaman sendiri dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih bermakna dan juga tidak mudah dilupakan. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Siswa terbiasa menganalisis, mengevaluasi,
dan mencari solusi sendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan. Mereka belajar untuk mempertanyakan informasi, mencari bukti pendukung, serta menyusun argumen yang logis. Hal ini membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga itu meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari membuat siswa lebih antusias dalam belajar. Ketika mereka merasa bahwa apa yang dipelajari memiliki manfaat langsung, mereka lebih terdorong untuk mengeksplorasi lebih dalam dan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir itu mengembangkan kemampuan kolaborasi. Dalam pembelajaran berbasis konstruktivisme, siswa sering bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan memahami konsep bersama. Proses ini melatih mereka dalam berkomunikasi, mendengarkan pendapat orang lain, serta bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, kemampuan inilah yang sangat penting dalam kehidupan sosial maupun profesional di masa yang akan datang. Nah, di sini juga ada tantangan dalam implementasi konstruktivisme. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Pendekatan konstruktivisme menekankan pada eksplorasi, diskusi, dan juga pemecahan masalah yang memerlukan lebih banyak waktu dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Guru harus menyediakan waktu yang cukup untuk siswa agar dapat memahami konsep secara mendalam melalui pengalaman langsung dan interaksi. Nah, yang kedua itu peran guru yang lebih kompleks. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan membangun pemahaman mereka sendiri. Hal ini menuntut guru untuk lebih kreatif dalam merancang strategi pembelajaran, membimbing siswa secara individu maupun kelompok, serta menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir itu, tidak semua siswa terbiasa dengan pendekatan ini. Sebagian siswa mungkin lebih terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional yang berfokus pada ceramah dan hafalan. Ketika mereka dihadapkan pada model belajar yang lebih mandiri dan berbasis eksplorasi, mungkin mereka mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dan adaptasi bertahap agar siswa dapat lebih nyaman dengan metode konstruktivisme. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi di mana tempat saya melaksanakan FKIP Edu, yaitu di SMP Negeri 15 Kota Tasikmalaya. Nah, meskipun teori konstruktivisme menekankan pada pembelajaran aktif di mana siswa membangun pemahamannya sendiri, implementasinya di SMP Negeri 15 Kota Tasikmalaya ini masih memiliki keterbatasan. Berikut beberapa aspek yang mendukung maupun yang menjadi kendala dalam penerapan teori ini. Nah, untuk yang pertama itu ada aspek pendukung, yaitu kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan berdiskusi. Ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan interaksi sosial dan keterlibatan aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada aspek penghambat. Yang pertama itu ada metode pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah. Hasil observasi menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan di SMP Negeri 15 Kota Tasikmalaya masih cenderung tradisional. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah di mana siswa hanya mendengarkan penjelasan dan mencatat materi dari papan tulis atau buku teks.
Meskipun ceramah masih menjadi metode yang efektif dalam beberapa situasi, pendekatan ini kurang mendukung teori konstruktivisme karena siswa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk mengeksplorasi pemahaman mereka sendiri. Nah, untuk yang kedua itu minimnya penggunaan alat bantu pembelajaran. Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan konstruktivisme di SMP Negeri 15 Kota Tasikmalaya adalah minimnya alat bantu pembelajaran. Berdasarkan observasi, pembelajaran hanya mengandalkan papan tulis dan buku teks tanpa adanya media pembelajaran tambahan seperti video, animasi, atau alat peraga. Dan yang terakhir itu terbatasnya teknologi pendukung. Selain kedua faktor tadi, keterbatasan teknologi juga menjadi kendala yang signifikan. Di sekolah ini hanya tersedia satu proyektor untuk seluruh sekolah yang menyebabkan penggunaan media digital dalam pembelajaran menjadi sangat terbatas. Padahal, dalam teori konstruktivisme, teknologi dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk membantu siswa mengeksplorasi konsep dan meningkatkan pemahaman mereka melalui simulasi video, interaktif, atau eksperimen virtual. Nah, baik, di sini ada implementasi dari teori belajar konstruktivisme di SMP 16 Tasikmalaya. Pendekatan konstruktivisme ini tentunya sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya di SMP 16 ini. Meskipun terdapat berbagai keterbatasan seperti fasilitas yang kurang memadai, minimnya laboratorium, dan keterbatasan akses teknologi menjadi tantangan dalam proses pembelajaran berbasis eksplorasi. Namun, para guru tetap berusaha menerapkan metode ini dengan memanfaatkan alat peraga sederhana dan dari lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Meskipun terdapat berbagai hambatan dalam mengimplementasikan teori belajar konstruktivisme ini, tentunya para guru di SMP 16 juga memiliki strategi untuk mengimplementasikan pendekatan konstruktivisme ini. Yang pertama, seperti pembelajaran secara berkelompok, di mana para siswa dapat berinteraksi dan juga siswa yang lebih memahami materi ini bisa membantu teman-temannya dan mereka bisa saling belajar satu sama lain. Yang kedua ada diskusi dan presentasi kelompok, yaitu untuk mendorong siswa berpikir kritis dan aktif. Yang ketiga ada memanfaatkan lingkungan sekitar, yaitu sebagai sumber belajar alternatif. Untuk pengimplementasian teori konstruktivisme itu sendiri, saya mengambil salah satu contoh yaitu dalam pembelajaran matematika. Pendekatan konstruktivisme diterapkan melalui aktivitas yang eksploratif. Siswa diajak mengamati dan mengukur benda berbentuk lingkaran di lingkungan sekolah seperti tutup botol dan roda sepeda. Untuk menemukan hubungan antara keliling dan diameter, setelah mengumpulkan data, mereka mendiskusikan pola yang ditemukan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai nilai Pi. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memahami konsep secara mandiri. Nah, ya, itulah salah satu contoh dari penerapan teori konstruktivisme yang saya lakukan di SMP 16 Tasikmalaya. Lalu penerapan konstruktivisme di SMP 16 Tasikmalaya ini memiliki tantangan tersendiri, namun guru tetap menunjukkan kreativitas dalam mengatasi kendala tersebut. Dengan adanya pelatihan bagi tenaga pendidik serta peningkatan fasilitas, pendekatan konstruktivisme ini dapat lebih optimal dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, problem solving, dan kemandirian dalam belajar. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi teori konstruktivisme di tempat saya melaksanakan FKIP Edu. Nah, yang di mana saya melaksanakan FKIP Edu di SMP Negeri 7 Tasikmalaya. Nah, sebenarnya ya penerapan teori belajar konstruktivisme di SMP Negeri 7 Tasikmalaya ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja memang dalam kenyataannya
terdapat beberapa tantangan yang di mana hambatannya itu cukup serius. Seperti yang pertama itu kurangnya sarana prasarana, kemudian keterbatasan pemahaman guru tentang perkembangan teknologi, dan minimnya pelatihan dan dukungan untuk guru. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya aktivitas siswa menjadi terganggu karena keterbatasan sarana prasarana. Jadi, siswa itu akan sulit mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Nah, terutama jika kegiatan pembelajarannya itu berbasis praktik atau membutuhkan teknologi digital. Nah, kemudian guru yang harusnya berperan sebagai fasilitator seharusnya membimbing siswa dalam menemukan konsepnya sendiri. Nah, namun karena keterbatasan pemahaman guru tentang teknologi, penggunaan sumber belajar digital atau strategi inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek atau PJBL ataupun yang lainnya itu menjadi sangat terbatas. Oke, next masih membahas mengenai implementasi di SMP Negeri 7 Tasikmalaya. Tadi kan kita sudah membahas tentang kendala-kendala ataupun hambatan, dalam pengimplementasian teori konstruktivisme di SMP Negeri 7 Tasikmalaya. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang, strategi-strategi yang dilakukan di SMP 7 untuk meminimalisir, tantangan tadi. Nah, seperti melakukan beberapa pendekatan, seperti menggunakan pendekatan non-teknologi, eee, yakni guru di SMP Negeri 7 Tasikmalaya seringkali menerapkan diskusi berbasis masalah, proyek sederhana, dan pembelajaran berbasis pengalaman tanpa harus mengandalkan teknologi yang canggih. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, meskipun terbatas, guru-guru di SMP Negeri 7 Tasikmalaya ini seringkali menggunakan alat peraga sederhana seperti lingkungan sekitar atau bahan belajar yang berbasis kertas untuk mendukung pembelajaran aktif. Nah, jadi implementasi teori belajar konstruktivisme di SMP 7 ini masih menghadapi kendala yang signifikan, terutama karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya pemahaman guru tentang teknologi. Nah, namun dengan strategi yang tepat seperti peningkatan kompetensi guru, optimalisasi mode pembelajaran berbasis interaksi, kemudian pemanfaatan sumber daya yang tersedia, pendekatan konstruktivisme masih dapat diterapkan meskipun belum sepenuhnya optimal.